Donald Trump menyatakan antara US dengan Iran kali ini benar-benar telah mencapai kesepakatan. Dengan kesepakatan ini, Selat Hormuz resmi dinyatakan dibuka kembali. Pagi hari ini, market oil merespon berita ini dibuka dengan gap down dibandingkan penutupan pada hari Jumat lalu. Pagi ini US oil dibuka dengan gap down di bawah level $82 per barrel. Di sisi lain, stok indeks di US seperti US 30, Nasdaq, kemudian gold dibuka dengan gap up. Lalu bagaimana kelanjutannya berdasarkan market structure? Apakah US oil bakal tetap drop? Apakah gold bisa mempertahankan rally-nya? Dan apakah benar US 30 atau indeks saham di US bakal kembali hit another all-time high? Kita bahas lengkapnya dari perspektif technical market structure dalam weekly market outlook. Sebelum kita bedah dari perspektif secara technical atau chart, kita bahas dulu dari ekonomi kalender. Untuk minggu ini, saya lihat market bakal benar-benar volatile dimulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Ya, jadi 3 hari ini market bakal benar-benar volatile karena di hari Jumat US bakal holiday ya. Jadi rata-rata harusnya semua pair tidak terlalu banyak bergerak pada hari Jumat ini. Oke. Nah, jadi what's on Tuesday besok ya hari Selasa, yang paling penting itu adalah policy rate dari Bank of Japan, di mana diperkirakan akan dinaikkan suku bunga dari 0,75 jadi 1%. Ya, ini adalah kenaikan yang menurut saya bisa membuat market tidak hanya pair yang berkaitan dengan mata uang yen bergerak, tapi juga aset lain seperti kripto menurut saya. Di sisi lain, dari Australia juga bakal diperkirakan mempertahankan suku bunganya di angka 4,35%. Hari Rabu CPI dari Inggris ya diperkirakan akan mengalami kenaikan. Kemudian yang paling penting di luar daripada BOJ policy rate itu adalah Fed Fund rate yang dimana diperkirakan bakal 3,75%. Dan ini juga bakal jadi FOMC pertama bagi Kevin Warsh, Gubernur Bank Sentral Amerika yang baru, The Fed, Kevin Warsh yang menggantikan Jerome Powell. Oke, jadi nanti hari Kamis kita udah pada tahu dia bakal pertahankan suku bunga di angka 3,75%. Yang patut diperhatikan itu adalah nantinya apakah The Fed bakal hawkish atau enggak, yang kita bisa lihat nanti di FOMC statement. Oke, nah sebelumnya kita akan bahas lebih lanjut nanti di weekly market outlook untuk strukturnya seperti apa dan disusul dengan dari Inggris ya, monetary policy summary, official bank rate, sama-sama mempertahankan suku bunganya di 3,75%. Jadi dengan kata lain, satu-satunya bank yang diperkirakan bakal mengubah tingkat suku bunganya atau menaikkan tingkat suku bunganya dalam minggu ini adalah Bank of Japan. Oke, 0,75 jadi 1%, di mana Australia, Amerika, Inggris itu bakal tetap mempertahankan tingkat suku bunganya dan juga Swiss. Oke, kita langsung aja menuju ke chart. Nah, ini adalah perspektif dari bigger time frame untuk emas. Oke, di mana saat ini saya melihat market kemungkinan besar akan kasih pergerakan seperti ini. Oke, kenapa? Karena ini adalah impulse, lalu ini adalah correction, drop, correction, another drop. Nah, berdasarkan apa yang saya lihat di sini, strukturnya udah komplit ketika dia break low di bawah ini. Nah, permasalahannya adalah saya melihat ke depannya bakal ada dua skenario besar, yaitu yang pertama up dari sini ke atas. Kenapa? Ini bisa jadi W, X, Y, X, Z. Lalu up ke atas, minimum break di stop, the best case di atas stop ini, or another all-time high. Ini skenario pertama. Skenario kedua adalah, ini adalah impulse, drop, up, drop. Ini adalah impulse seperti ini adalah correction terhadap impulse di sini. Jadi ini adalah wave B, another up. Oke, seperti ini. Jadi ini bisa jadi running ataupun expanding flat, another drop. Nah, kita nggak usah pusing mau apapun yang terjadi.
Yang kita nanti mesti waspada adalah ketika dia udah break top di sini, kalau itu kejadian. Oke, jadi apapun itu dari sekarang upside. Oke, nah permasalahannya adalah gimana kita mau enter untuk upside ini. Oke, apakah kita buy sekarang atau gimana? Nah, kalau saya strateginya adalah seperti ini. Ya, ini menurut saya go down to the lower time frame dan ini adalah titik awal kenaikannya. Nah, minggu lalu kalau saja market di hari Kamis dia break di bawah 4052, kalau saja dia break di bawah 4052 tanpa break low di bawah ini 4023 dan kasih buy setup, ini akan jadi buy posisi buy kita. Tapi market tidak kasih pergerakan seperti itu. Yang terjadi adalah di sini dia tidak break ini by pips ya, hampir di break tapi tidak di break lalu up. Sehingga ini adalah contracting flat. Jadi ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, dan ini mengerucut seperti ini. Ini adalah contracting flat. Ini adalah alasan kenapa saya nggak buy kemarin. Oke. Nah, next gimana? Oke, setelah ini dia up ke atas. Nah, next yang saya lihat adalah ideally untuk minggu ini saya akan look for buy dengan begini. Ini adalah impulse, ini adalah sudah kemungkinan besar ya, saya bisa katakan 80% kemungkinan besar ini adalah trend continuation pattern untuk ke atas. Permasalahannya adalah dia ke atas dari mana? Dari sekarang dia naik atau dia drop sekali lagi seperti ini, dia kasih expanding flat, kalau dia berbaik hati baru dia naik. Nah, paling ideal saya akan buy adalah ketika dia bisa break di bawah ini. Ini berapa? Ini adalah 4171. Jadi under 4171 any buy setup kita akan ambil ke atas. Final invalidation di bawah ini. Oke. Target kenaikannya di mana? Target kenaikannya adalah swing high berikutnya. Oke, kita bisa pakai 4 jam ya. Target terdekat kalau dia belum break ini adalah 4.360-an. The best case adalah sekitar 4.600. Oke. Jadi menurut saya untuk minggu ini kalau kita mau buy, ideally buy setup itu semestinya di bawah 4171, di bawah low di sini. Oke, kalian bisa lihat ini adalah semua identical low. Jadi ini adalah liquidity. Permasalahannya adalah apakah market kasih begini atau enggak. Ideally dia akan kasih seperti ini. Kalau dia kasih seperti ini adalah buy setup yang paling ideal untuk minggu ini. SL-nya di bawah ini. Oke, to go back up ke 4.300 ini ya tadi. Kita bisa buka kembali time frame 4 jam untuk targetnya. Ini yang pertama, 4.365, the best case adalah di atas 4.590-an. Oke, ini untuk emas. Jadi apakah saya akan tertarik untuk sell this drop? Kemungkinan besar enggak. Karena kenapa? It will be against the trend. Trend yang mana? Trend yang ini. Oke. Karena kita udah tahu, kita udah bedah tadi dari daily ataupun 4 jam, kita akan proyeksikan kenaikan seperti ini. Di sini. Sebelum drop, kalau dia mau drop lagi. Atau kalau dia memang mau naik, dia bisa naik. Oke, break this top, or even this top. Kenapa? Karena ini adalah W, X, Y, X, Z. Oke, bisa nggak? Bisa-bisa aja. Atau kalau dia memang mau turun lagi, ini jadi impulse A, B, C seperti ini, and then another drop. Oke, tapi apapun itu kalian nggak usah pusing ya. Kita pentingin kita bisa, hopefully kita bisa catch pergerakan ini di sini. Karena ini yang diproyeksikan untuk terjadi. Oke, jadi buy setup di bawah 4171 would be very ideal untuk minggu ini dengan final invalidation di bawah 4023. Targetnya adalah 4365, the best case kemungkinan ya kalau menurut saya ya di atas 4595. Oke, itu dua target yang akan saya perhatikan karena itu adalah liquidity. Oke, next ke US oil. Nah, untuk US oil di sini saya ambil dua sources ya, dua sumber. Pertama adalah TVC, yang kedua adalah FXCM. Untuk yang TVC, ya, kenapa saya pakai dua? Karena strukturnya sama, tapi breaking low-nya beda. Ada low yang di break di FXCM. Oke, satu lagi low di TVC ini belum di break. Nah, kemarin saya katakan dari sini ini adalah impulse A, B, C, harusnya dia naik, tapi naiknya segini lalu dia drop. Oke, nah sekarang bagaimana next-nya? Karena di FXCM ini udah break low di bawah ini ya,
wave C daripada contracting flat di depan, tapi di sini belum, maka anggaplah patokannya ini. Oke, patokannya ini. Kalau ini udah di break, maka target berikutnya menurut saya adalah seperti ini. Ini ya, ini kan udah di break kan. Target berikutnya adalah ini, menurut saya. Ini kan di break. Ini kan tadi contracting begini, dia naik kan. Di sini harusnya dia nggak boleh break di bawah ini, lalu naik. Nah, yang terjadi adalah ini, extend ke bawah. Jadi, menurut saya harusnya seperti ini, up. Jadi kita akan punya impuls berikutnya seperti ini. Oke, kapan di bawah ini? Look for buy di bawah ini. Oke. Jadi kalau dari sekarang 80 nih ya, kita lihat ya. Ini berapa nih low-nya? Low-nya adalah 7677. Oke, kita cek sekarang di TVC ini berapa? Ini tadi 7677 ya. Ya, 7670-an. Let's say 7670. Oke. So, taruh alert di bawah 7670. Oke, kita taruh alert di bawah 7670. Di bawah itu kita look for buy setup. Oke, 76.70 let's say ya, di bawahnya. Oke, ini cerita kalau market dari sekarang dia nggak ada koreksi sama sekali, lalu drop di bawah ini. Kalau itu yang terjadi, nggak usah kita pusingin nggak dapat sell-nya, di bawah 7670 look for buy setup untuk ke atas. Nah, kalau dari bawah 7670 dia naik ke atas, targetnya kemana? Kalau itu yang terjadi, berarti yang dikendaki market itu adalah ini. Oke, ini expanding flat. Di bawah ini, dia naik ke atas, targetnya adalah ini, 117, 120. Oke, nah bukan saya nggak percaya atau bukan saya ingin menakut-nakuti, tapi berdasarkan structure, ya, agreement yang barusan disampaikan oleh Trump kemungkinan besar bisa buat harga oil drop di bawah 7677, 7670, lalu di bawah ini any buy setup bisa dongkrak ini naik kembali. Kalau ini terjadi, maka targetnya adalah 117 and then 120. This stop and this stop. Itu targetnya untuk US oil. So let's see. Ya, any sell setup di sini kita bisa ambil ke bawah. Targetnya adalah break this low. Oke, kalaupun nggak ada sell setup, dia break terus ke bawah, nggak apa-apa. Cari buy setup di bawah ini. The target will be huge to the upside, 117 to 120. Ya, ini atau ini. Oke, itu untuk US oil. Oke, dari komoditi kita pindah ke forex. Yang pertama adalah GBP USD. Nah, untuk GBP USD, oke, menurut saya ini adalah impulsnya, ini adalah A, ini adalah B, ini up ke atas di atas top ini, ya, di atas top yang ada di sini, di atas ini H4 ya. Ini chart H4 di atas top ini. Oke, ini berapa? Kita bisa lihat ya di sini. 1.3509 di atas 1.3510 lah ya kita bilang. Ya, atau idealnya adalah zone di sini 3520 sampai dengan 3580, SL di atas ini, this is going back down ya. Dia akan jatuh kembali, targetnya adalah break 1.3300. Oke, itu untuk GBP USD, so bearish ya. Nah, bagaimana dengan New Zealand dollar US dollar? Nah, ini udah complete structure-nya. SL-nya bisa ditaruh di atas ini. Oke, cuma sekarang permasalahan apakah corrective pattern ini sudah lebih besar daripada ini, kita ukur. Oke, kita tinggal ukur. Ini berapa? Ini 32 bar. Ini 30 bar. Belum. Jadi ada kemungkinan bisa ke atas lagi. Oke, jadi ideally adalah dia take liquidity di atas ini 5890 ya, kurang lebih 5890, and then cari sell setup. SL-nya di atas ini targetnya minimum break this low 5780-an, the best case di bawah 5760-an. Oke, itu untuk New Zealand dollar US dollar. Next adalah US dollar yen. Nah, untuk US dollar yen, oke, ini adalah structure yang saya lihat. Oke, kalau ini adalah impuls, ya ini saya, kecilin dulu. Kalau ini adalah impulse correction drop, nah ini naiknya perlahan. Kenaikan perlahan ini, ya, kalau dia udah break di atas top ini, artinya structure done untuk yang potential ini. Potential structure expanding flat ini. Oke, jadi intinya adalah di atas 1672,
Ini saya akan cari sell setup. Jadi ada kemungkinan besok ya setelah atau sebelum BOJ, oke, market ini kalau udah break di atas ini, oke, kita akan cari sell setup di atas 160.726. Ya, itu untuk US dollar yen. Next adalah Euro OS. Nah, untuk Euro OS bias saya masih sama. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah impulse, correction, impulse. Di sini saya butuh correction sesuatu seperti ini dan by minggu ini misalkan dan next week adalah push back up ke atas. Jadi biasnya masih sama. Final invalidation untuk ini adalah di bawah ini. Jadi ini adalah impulse, correction, impulse. Di sini kalau dia correct lagi sesuatu seperti ini, magnitude-nya this is going back up. Oke, itu untuk Euro OS. Euro Yen. Nah, untuk Euro Yen. Untuk Euro Yen kemarin tuh kita ada posisi buy dengan structure yang ini. Impulse A, B, C expanding lalu dia naik dari sini, kita ada buy di sekitar 18490-an. Nah, tadi pagi saya putuskan untuk close the trade. Kenapa saya putuskan untuk close the trade? Ini saya akan jelaskan. Oke, walaupun masih ada ruang ya menurut saya untuk naik lagi. Ini saya jelaskan. Nah, ketika kita buy kemarin, ini kita udah tahu structure besarnya adalah yang ini. Impulse A, B, C, up. Nah, di sini kita ambil buy-nya di sini. Ya, di time frame 1 jam kalau nggak salah. Bentar, kita lihat dulu ya. Di 1 jam. Nah, di sini. Oke, di sekitar 18490-an kita ada buy. Nah, tadi pagi saya close ketika dia break di atas sini 18560-an. Kenapa? Karena technically, baik structure yang besar ini, yang expanding flat ini, yang saya maksud itu adalah yang ini, impulse A, B, C, yang ini dia sebenarnya udah done ketika break di sini. Nah, ini double done lagi. Double done itu artinya done yang di depan satu lagi juga udah done, karena dia udah break ini dan dia break ini. Sehingga saya close posisinya. Oke, artinya apa? Artinya ada potensi dari sekarang dia bisa drop, ataupun setelah break di atas ini bisa drop. Nah, saya akan jelaskan kenapa dua-duanya bisa drop. Yang pertama saya akan jelaskan adalah potensi dari sini. Ini adalah drop A, B, C. Jadi ini bisa jadi apa? Bisa jadi expanding flat bearish untuk drop tanpa break top di sini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa setelah break di atas top ini juga bisa drop? Bisa karena ini kita kecilin. Kenapa bisa? Karena kalau dia udah break di atas top ini karena potential structure ini. Impulse A, B, C, ini apa? Ini adalah regular flat, another drop tanpa break top yang ada di sini. Oke, jadi dua-duanya mengindikasikan ada potential drop. Nah, kapan estimasi dropnya? Berdasarkan ekonomi kalender, kemungkinan besar besok, ya, Bank of Japan. Jadi either dari USD Yen ataupun Euro Yen, saya akan look for sell setup. Untuk Euro Yen, ideally adalah dia naik lagi, break di atas top yang ada di sini. Oke, breaking this top, ini. Ya, ini ya. 18620-an tanpa break 188. Oke, dia akan drop ke bawah. Kemungkinan besar ya bisa drop sampai ya minimum break di 184. Jadi kurang lebih ya ada hampir 200 pips ke bawah minimum. Kalau yang ini ideally look for sell setup adalah ketika break di atas top nih 160.75. Jadi kalian pilih mana yang kalian mau, ya ambil satu, jangan ambil dua-duanya. Oke, kalau saya misalkan udah ambil Euro Yen, maka saya akan ninggalin USD Yen. Kalau saya ambil USD Yen, saya nggak bakal ambil di Euro Yen. Oke, itu untuk pair Forex. Next adalah stock index. Yang pertama adalah US30. Nah, untuk US30, sayang sekali di sini nggak ada confirmation yang dikasih. Kalau nggak, saya memang mau buy, karena kenapa? Impulse A, B, C. Di sini nggak ada engulfing sama sekali. Saya udah cek kemarin. Ya, ini kita lihat ya ke time frame 1 jam. Ya, ini juga nggak ada. 30 menit. Ya, juga nggak ada. Oke, gimana dengan 15? Oh ya, 15 ada ya. 15 ada. So, I miss this trade. Harusnya kita buy di sini ya. Harusnya kita bisa buy di sini. Di harga 49925. Oke, nggak apa-apa.
Ya, harga udah done structure-nya. Nah, yang saya butuhkan untuk break di stop sebagai konfirmasi kalau saya mau enter adalah di time frame lebih kecil, misalkan di 1 jam, misalkan. Oke, yang saya mau itu adalah harga kembali break di bawah 50.800-an. Oke, jadi sebelum dia break di stop, kalau dia kembali di bawah 50.800-an, ini buy setup saya akan ambil ke atas untuk break di atas 52.000. Oke, itu untuk US30. Berikutnya adalah ini ya, FTSE atau UK 100. Nah, untuk UK 100 sama. Jadi saya butuh yang namanya correction. Di sini belum ada correction. Push back up naik ke atas. Saya butuh correction seperti ini. Okay, against this impulse. And then this is going back up to break the stop. Ya, 10.700. Oke, itu untuk US30 dan UK 100. Kita masuk sebentar ke stock index. Yang pertama adalah Microsoft. Menurut saya Microsoft ini adalah buy dengan structure yang ini. Ya, ini adalah pending order yang saya taruh belum kena 378, SL di bawah 356, targetnya adalah 555. Oke. Karena kenapa? Ini adalah impulse A, B, C, ini adalah complete correction, invalidation di bawah ini. Oke, itu untuk Microsoft. Berikutnya adalah Meta. Meta ini sama aja harganya. Oke, ya kurang lebih strukturnya sama untuk Meta. Impulse A, B, C seperti ini. Oke. Jadi di sini kemungkinan besar saya akan pasang limit 555, SL-nya di bawah ini, targetnya adalah ke atas to break the stop 700 ya. Oke, itu untuk Microsoft dan Meta untuk kategori index and stocks. Next terakhir yang saya mau bahas itu adalah Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin, mungkin kalian bisa lihat ini rally ya, lagi rally-rallynya, tapi menurut saya ini bukan rally yang ideal untuk Bitcoin kalau dia mau bullish. Ya, ini nggak ada bedanya, nggak jauh beda ya, nggak jauh beda dengan yang ada di sini. Oke, cuman ini masih lebih kecil ukurannya. Yang saya maksud itu adalah drop, correction. Oke, nah pertanyaan adalah koreksinya sebesar apa. Nah, di sini saya udah mulai look for sell setup. Oke, karena ini adalah impulse A, B, C. Ya, oke. Jadi idealnya adalah di atas 66.200 ataupun 67 67.700, 69.200 sampai dengan 71 ribuan lagi. Oke, jadi any sell setup di area ini, any candle reaction bearish, price action candle yang bearish di area ini, ya 66.200 sampai dengan 71.400 di area ini, it's a sell for me. Ya, itu adalah time to look for sell setup. Dengan target apa? Target break kembali di bawah 59.000. Oke, itu untuk Bitcoin. Oke, itu dulu untuk update kali ini. Kita akan ketemu lagi nanti pada hari Rabu untuk live session YouTube Midweek Market Update jam 8 malam. All the best for your trade. Trade with care. See you again Wednesday jam 8 malam. Bye-bye.